Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Seharusnya bukan mereka, semuanya hati-hati. Jilian Zhan sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, suara langkah kaki yang berisik itu semakin dekat, disertai keluhan. Tempat apa ini? Sepertinya penuh dengan pepohonan dan lingkungannya sangat bagus, tapi tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Udara kesuraman. Sudah lama sekali, dan tidak ada yang ditemukan, dan 2 orang hilang. Suara kutukan dan keluhan membuat Chen Ping dan Ji Yun saling melirik. Mereka tahu dari suaranya bahwa Zhou Tai yang datang. Sosok Zhou Tai muncul, diikuti oleh lebih dari selusin orang. Orang-orang ini juga berkeliaran di sekitar pulau kecil dan berkumpul untuk sementara. Lagi pula, Zhou Tai sangat kuat. Selain itu, ada banyak orang di Zhou Tai, jadi Zhou Tai adalah pusatnya. Tuan Muda Zhou, lihat ke depan. Seseorang tiba-tiba berteriak. Asteris mesbah adalah mesbah, dan di sini ada mesbah, jadi pasti ada sesuatu yang baik. Seseorang juga berteriak kegirangan untuk melihat. Dan ada orang yang akan berlari menuju altar. Tapi Zhou Tai menghentikannya. Semuanya, bahkan tidak ada satu semut pun di pulau kecil ini, tetapi sebuah altar tiba-tiba muncul, harus membagi secara merata. Jangan merusak perdamaian. Zhou Tai berkata dengan keras. Dengarkan Tuan Zhou, tentu saja, kita adalah kolektif sekarang, saat kita bersama, harmoni adalah hal yang paling penting. Semua orang bergabung, hanya saja tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka. Lagi pula, orang-orang ini berkumpul sementara dan tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Di dunia ini di mana yang lemah memangsa yang kuat, bagaimana mungkin ada orang yang benar-benar berbagi manfaat secara setara? Jika harta itu tidak mahal, tidak apa-apa, tetapi jika itu adalah harta yang berharga, orang-orang ini pasti akan berebut, siapa yang bodoh membaginya secara merata. Zhou Tai juga seperti cermin di hatinya, alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menstabilkan orang-orang ini terlebih dahulu. Lagi pula, dia adalah yang paling kuat di antara kelompok orang ini. Jika benar-benar ada harta, bukan dia yang memutuskan. Zhou Tai dan yang lainnya berjalan menuju altar dengan hati-hati. Pada awalnya, saya sangat berhati-hati, tetapi ketika saya melihat altar itu rusak dan kecil, dan sepertinya akan runtuh kapan saja, saya sangat santai. Altar ini sepertinya dibangun oleh suku tertentu. Harta macam apa yang bisa ada? Sepertinya sudah melalui banyak hal. Anak laki-laki, mungkin tidak ada. Seseorang melihat ke altar dan kecewa. Aku akan naik dan melihat. Pada saat ini, seorang biksu dengan bekas luka di wajah kirinya melompat dan melompat ke altar. Dia melihat batu segel asli secara sekilas, dan batu segel asli memancarkan cahaya redup saat ini. Rune berukir terus beredar. Melihat pemandangan ini, mata kultivator menjadi lurus. Ada harta, altar ini memiliki harta. Biksu itu berteriak. Begitu mereka mendengar ada harta karun, semua orang bergegas menuju altar. Ketika mereka melihat batu segel asli, wajah mereka penuh keterkejutan. Tidak ada yang mengira akan ada batu seperti itu di altar yang bobrok. Hanya saja orang-orang ini tidak memiliki mantra formasi yang diaktifkan manusia, jadi mereka tidak melakukannya. Tahu rune terukir di batu kasar ini. Apa itu? Batu ini sekilas terlihat seperti harta karun. Apa yang terukir di atasnya? Seseorang sangat penasaran, dan mau tidak mau mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tetapi hanya menyentuh batu segel asli, kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan biksu itu. Melihat ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka bergegas menjauh dari batu segel asli dan melihatnya dengan heran. Saya tidak menyangka batu ini memiliki serangannya sendiri. Ini pasti harta karun. Kita harus menemukan cara untuk mengambil pergi. Zhou Tai melihatnya dengan mata cerah. Batu segel asli itu. Jika ini bisa diukir menjadi senjata, itu pasti yang terbaik.
Aku belum pernah melihat batu semacam ini. Seseorang mengikuti, tapi karena batu segel aslinya agresif, tidak ada yang berani mencobanya dengan santai. Tetapi pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya yang bersembunyi tidak jauh tampak sedikit cemas. Ke atas, Tuan Chen, haruskah kita menghentikan mereka? Jilian Zan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping berpikir sejenak, lalu mengangguk oke, ayo keluar dan beritahu orang bodoh ini tentang batu ini. Anda tidak bisa menggerakkan kepala Anda dengan santai. Setelah selesai berbicara, Chen Ping memimpin Jilian Zan dan yang lainnya keluar. Zhou Tai memimpin orang untuk berpikir tentang bagaimana mengambil batu itu, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa Chen Ping dan yang lainnya muncul, merasa aneh. Sedikit terkejut, itu kamu, kenapa kamu di sini? Zhou Tai tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya pergi dengan kura-kura, tetapi tanpa diduga mereka juga datang ke pulau kecil ini. Zhou Tai, batu ini adalah batu segel asli, dan formasi segel tergambar di atasnya, jadi tidak bisa dipindahkan begitu saja. Karena saya tidak tahu apa yang disegel di bawah, jika itu monster yang menakutkan, orang-orang ini akan mati. Chen Ping memperingatkan Zhou Tai. Setelah semua orang mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, mereka menjauh dari batu segel asli. Melihat ini, Zhou Tai buru-buru berkata kamu tidak perlu mendengarkan kentutnya, dia hanya ingin mencegah kita mendapatkan batu ini. Mereka menjaga di sini secara diam-diam, dan mereka juga ingin mendapatkan batu ini, menggertak, apakah kamu tidak percaya juga? Ketika Zhou Tai mengatakan ini, para biksu yang percaya pada Chu Ping pada awalnya mulai meragukan motif Chen Ping. Zhou Tai, aku membujukmu untuk menyelamatkanmu. Jika kamu bersikeras menyentuh batu segel asli ini, aku tidak peduli jika kamu melepaskan monster itu saat itu, tunggu saja sampai mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menyingkir, dan dia benar-benar tidak berusaha menghentikannya kali ini. Zhou Tai juga sedikit tidak yakin. Tetapi melihat batu dengan cahaya redup di depannya, Zhou Tai masih tidak dapat menahannya. Saya tidak percaya omong kosong Anda. Saya akan memesan batu ini hari ini, jika ada orang lain yang menginginkannya, beritahu saya. Aku menembak bersama. Zhou Tai melirik banyak biksu. Segera, seseorang tidak tahan godaan dan berdiri di samping Zhou Tai, berniat mengikuti Zhou Tai untuk mengambil batu itu. Karena batunya agak besar, Cathay Pacific berniat membombardir batu itu menjadi potongan-potongan kecil dan mengambilnya. Di batu ini, Aoli meluap, itu jelas bayi yang cepat. Ayo tembak bersama dan hancurkan batu ini, jadi kita bisa membaginya secara adil. Seperti orang-orang pengecut itu, jangan berpikir untuk mendapatkan sepotong. Zhou Tai berkata dengan mendengus dingin. Zhou Tai dan yang lainnya mulai mengumpulkan kekuatan, siap untuk menyerang batu segel asli. Chen Ping memperingatkan ayo menjauh dan lihat apa yang disegel di bawah batu segel asli. Chen Ping melarikan diri bersama Jilian Zan dan yang lainnya, sebenarnya dia juga ingin tahu apa yang ada di bawah segel ini. Zhou Tai berteriak keras, dan beberapa kultivator es bertarung bersama. Kekuatan besar berayun dari telapak tangan semua orang, dan langsung menuju batu segel asli. Diiringi dengan suara keras, batu segel asli dibombardir dan dihancurkan, dan batu-batu yang berserakan menutupi tanah. Hanya saja tidak ada rune yang mengalir di batu yang pecah ini, dan tidak ada kekuatan spiritual yang meluap. Awalnya, ini semua mengandalkan formasi penyegelan, tetapi formasi pertama dihancurkan secara paksa, dan ini menjadi batu biasa. Melihat puing-puing di tanah, dan itu hanya batu biasa, Zhou Tai sedikit tercengang. Tiba-tiba terdengar suara keras lagi, dan seluruh altar mulai runtuh, dan semua orang melompat turun dengan tergesa-gesa. Setelah altar runtuh, sebuah lubang gelap muncul, yang tidak berdasar, dan dari lubang itu, semburan nafas yang suram terus menyebar keluar. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi tegang, dan sekarang mereka percaya bahwa batu ini memang batu asli yang tersegel, dan ada sesuatu yang disegel di bawahnya.
Banyak biksu memancarkan kesadaran spiritual dan merasakannya ke arah gua. Tiba-tiba, kumpulan embun hitam muncul dari dalam gua, dan kemudian kabut hitam itu menyebar, menuju ke area sekitar altar. Kultivator, mulai serangan tanpa pandang bulu. Melihat ini, Zhou Juan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mulai bergulat dengan kelompok peretas ini. Apa ini? Chen Ping dan yang lainnya jauh, dan belum ada kabut hitam. Roh jahat? Ini adalah roh jahat. Jilian Zan tiba-tiba mengerutkan kening. Roh jahat. Chen Ping terkejut. Itu benar, ini semua adalah roh jahat. Yang disebut roh jahat diubah dari senjata dengan roh senjata di zaman kuno. Senjata ini rusak dalam perkelahian, atau pemiliknya mati dalam pertempuran, membuat roh senjata ini tinggal di sini. Selama waktu, roh senjata ini mulai mengubah temperamen mereka dan menjadi roh jahat. Manipulasi, bahkan mengancam jiwa. Jilian Zan menjelaskan kepada Chen Ping. Begitu Chen Ping mendengarnya, dia memikirkan Zhongli, roh pedang dari pedang pembunuh naganya. Mungkin jika Zhongli ditinggalkan di sini, setelah ribuan tahun, temperamen mereka akan berubah drastis dan mereka akan berubah menjadi roh jahat, bukan? Mengapa menurutmu roh-roh jahat ini begitu gila sehingga mereka tampaknya tidak sadar? Chen Ping menyaksikan Zhou Tai dan yang lainnya berkelahi dengan roh jahat, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ya, banyak dari roh jahat ini rusak dan tidak lengkap, dan tidak memiliki kesadaran. Roh senjata sihir yang benar-benar utuh, bahkan setelah bertahun-tahun dihancurkan, tidak dapat menjadi roh jahat. Sebaliknya, mereka akan semakin mengeraskan diri. Hanya roh senjata rusak ini yang bisa berevolusi menjadi roh jahat. Roh jahat ini hanya akan membunuh dan berlatih dengan gila. Mereka tidak memiliki kesadaran berpikir, dan mereka tidak takut hidup dan mati. Dalam pemikiran mereka, tidak ada hal seperti itu sebagai kematian. Jawab Jilian Zan. Chen Ping benar ketika dia memikirkannya, roh jahat ini awalnya adalah roh alat, dan mereka tidak memiliki apa yang disebut kehidupan fisik, jadi tentu saja mereka tidak akan takut hidup dan mati, ditambah lagi mereka tidak memiliki pemikiran, sehingga mereka tidak akan takut apapun. Meskipun roh senjata ini tampaknya tidak terlalu kuat, mereka sangat sulit untuk dihadapi, seperti plester kulit anjing, tidak peduli bagaimana Anda mengocoknya, Anda tidak dapat menyingkirkannya. Ini membuat Zhou Tai dan yang lainnya semakin mudah tersinggung. Roh-roh jahat ini sangat sulit untuk dihadapi. Mungkinkah batu penyegel asli adalah untuk menyegel roh-roh jahat ini? Berbicara secara logis, seharusnya tidak. Meskipun ada banyak roh jahat ini, kekuatan mereka memang tidak tinggi. Apakah itu? Chen Ping sangat bingung, apakah batu segel asli ini digunakan untuk menyegel roh jahat ini atau tidak? Itu di sini. Jilian Zan sedikit tersenyum. Nasib, kesempatan apa? Chen Ping penuh keraguan. Lihatlah di bawah tanah tempat mereka bertarung. Jilian Zan menunjuk. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa di mana Zhou Tai dan yang lainnya bertarung dengan roh jahat, semua jenis senjata berserakan di tanah, seperti pisau, senjata, tombak, kapak, pengait dan garpu, dan bahkan beberapa jepit rambut dan cincin. Pada saat ini, Chen Ping sedikit linglung, barusan tidak ada apa-apa di tanah, mengapa ada begitu banyak hal yang tiba-tiba muncul sekarang? Master Sekte Ji, ini. Chen Ping bertanya dengan curiga. Tuan Chen, ini adalah roh jahat yang telah dibunuh. Hanya ketika roh jahat dibunuh, harta kelahiran mereka akan muncul. Harta karun ini menjadi benda tanpa roh dan dapat diambil sesuka hati. Meskipun senjata magis ini rusak dalam perang kuno, mereka juga sangat berharga di sini. Ini semua adalah senjata sihir kuno. Dan semakin kuat roh jahat, semakin besar nilai harta karun itu. Mata Jilian Zan bersinar terang. Chen Ping melirik Jilian Zan, dia berbisnis, dan dia bisa menemukan peluang bisnis di mana-mana. Untuk mendapatkan uang,